Pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Juru Bicara dan kita masih bersama Ibu Sana. Tadi sudah banyak sekali membahas, mengenalkan kepada pemirsa GPR TV juga bagaimana sebenarnya di kawasan Labuan Bajo itu. Nah Ibu, kalau objek wisata tentunya agar bisa mudah diakses oleh masyarakat, kita harus melihat bagaimana infrastruktur yang ada. Nah untuk sejauh ini bagaimana kesiapan dari infrastruktur serta akses di kawasan Labuan Bajo itu, Bu Sana? Ya, jadi tentunya dengan dibentuknya Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores ini, kita ditugaskan gitu ya untuk mengorkestrasi. Jadi bagaimana mensinergikan pembangunan atraksi, aksesibilitas dan amenitas yang terintegrasi sehingga wisatawan itu nyaman. Persoalan kementerian mana yang mengerjakan itu urusan kita di belakang gitu kan. Nah, khusus untuk Labuan Bajo, saya bisa cerita tentang bagaimana teman-teman Kementerian PUPR itu punya program KSPN Labuan Bajo. Dia membangun Puncak Waringin, kemudian Batu Cermin, pedestrian premium di Soekarno-Hatta gitu ya. Kemudian ada waterfront sekarang yang lagi dibangun di sepanjang pesisir Labuan Bajo. Lalu juga ada pembangunan di Loh Buaya, Pulau Rinca. Jadi ini pembangunan secara infrastruktur. Kemudian ada juga di Kementerian Perhubungan yang kemudian melakukan pemindahan Pelabuhan Peti Kemas yang tadinya ada di kota Labuan Bajo dipindahkan ke Wayak Kelambu sehingga Pelabuhan Labuan Bajo ini fokus untuk pariwisata saja. Belum lagi bandaranya yang lagi dipermak juga nih. Jadi semua lintas sektor termasuk Kementerian LHK yang bagaimana mengembangkan kawasan Taman Nasional Komodo menjadi fokus ke quality tourism bukan ke quantity tourism. Nah, sehingga itu wilayah koordinatif ya, wilayah kota dan Labuan Bajo. Nah, selain itu juga kami juga diberikan lahan nih 400 hektar. Lahan 400 hektar ini terletak di hutan produksi Goreng Bowosi yang kemudian nanti akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata terpadu dalam konteks sebagai landmarknya Cagar Biosfer Komodo. Nggak banyak orang tahu bahwa Cagar Biosfer Komodo itu termasuk Kabupaten Manggarai Barat dan 2 kecamatan di Kabupaten Bima yaitu Sape dan Lambu. Jadi luas banget ya ruangnya. Nah, sehingga harusnya orang mendarat ke Labuan Bajo itu mereka sudah bertemu dengan orang-orang atau komunitas yang aware terhadap lingkungan. Buang sampah nggak sembarangan, kalau pakai air nggak boros, yang gitu-gitu ya. Nah itu yang ingin kita munculkan budaya-budaya bahwa Labuan Bajo itu sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan itu benar-benar nggak cuma di slogan, tapi attitude semua orang yang di dalam itu semua seperti itu. Makanya kita punya kawasan ini. Nah, di kawasan ini kita punya 4 zona. Jadi zonanya adalah Culture District yang fokusnya adalah menunjukkan kebudayaan yang ada di Flores, Lembata, Alo, dan Bima. Kemudian Adventure, yang ini adalah fokusnya bagaimana nanti ada jalur jogging track, kemudian ada glamping dan segala macamnya. Ada Wildlife District, di sini menunjukkan tadi biodiversity yang sebenarnya kekayaan utamanya gitu ya, Labuan Bajo Flores ini, dan juga Leisure District untuk wisata spa, wellness, tourism dan segala macamnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita punya ukuran bagaimana mengukur sebuah destinasi itu baik atau tidak. Yang kita gunakan selama ini adalah dengan TTCA, Travel and Tourism Competitiveness Index. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh dan seberapa kompetitifkahnya destinasi wisata ya. Nah kalau di angka sempurna itu kan 7. Indonesia ini nasional dia 4,2 tahun 2019 tuh. Nah kemarin kita lakukan 2020, kita coba turunkan dan kita coba assess di Labuan Bajo di Manggarai Barat. Nah angka itu 2,1. Jadi kalau angka 2,1 itu, kita itu masih tahap pengembangan. Kalau kita ngomong wisata Labuan Bajo itu super premium, dia punya potensi untuk menjadi super premium, tapi kita belum sampai di sana. Untuk itu kita masih harus melakukan pembenahan yang banyak. Nah, gap dari 2,1 menuju ke 4 aja misalkan itu ya, itu ada banyak hal yang harus dilakukan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi yang lebih penting lagi adalah produk pariwisata. Nah, maksudnya adalah tidak hanya mengendalikan Taman Nasional Komodo, tapi bagaimana orang datang bolak-balik ke Labuan Bajo untuk aktivitas yang berbeda. Kemudian nanti ada juga tentang SDM-nya, tentang digitalisasinya dan segala macam. Jadi kalau misalkan mau kita lihat, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana meningkatkan indikator TTCI tadi itu ya untuk Manggarai Barat sehingga memang pariwisata yang dihadirkan di sana kualitasnya memang kelas dunia dan memang menjawab tantangan super premium itu. Oke. Berarti tujuannya bukan hanya masyarakat itu wisatawan datang satu kali mengatakan wah luar biasa, tapi datang lagi dan datang lagi, mungkin melakukan berbagai hal yang baru begitu, Bu Sana ya. Baik, Ibu kalau kita melihat sekarang ini konsep Jurassic Park yang berkembang di masyarakat itu kan bermacam-macam itu Bu. Nah kalau sebenarnya yang realisasinya atau realita yang terjadi saat ini gimana sih Bu? Iya, kami juga suka dengar sih tentang informasi itu ya. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah
bagaimana meningkatkan fasilitas yang sudah ada. Jadi ini kita bukan bangun baru ya, tapi kita melakukan renovasi dan perbaikan. Bangunan yang tadinya terpisah kita gabung jadi satu. Area trekking yang tadinya luas sekali kita kurangi 80%-nya. Jadi benar-benar itu menjaga keaslian yang sudah ada. Yang tadinya orang itu bisa berinteraksi dengan satwa liar, nggak cuma komodo ya, kan di sana ada banteng juga, ada segala macam, ada monyet segala macam. Nah itu kita membuat koridornya sendiri. Jadi sekarang ada koridor manusia, ada koridor hewan gitu kan, sehingga meminimalisir terjadi interaksi satu sama lain yang itu bisa mengganggu ekosistem tentunya, bisa memungkinkan terjadi penularan penyakit gitu kan, kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi itu yang kita lakukan, membangun itu semua. Kemudian di bangunan yang baru ini adalah kita juga punya interpretasi dan narasi tentang konten Taman Nasional itu sendiri. Karena selama ini orang datang kemudian lihat komodo cuma begitu doang gitu. Nah itu yang saya sedih banget gitu ya. Orang harusnya lihat komodo itu seperti harta karun yang luar biasa, tapi kita memperlakukannya seperti itu gitu. Nah dengan adanya fasilitas-fasilitas ini yang baru, sehingga kita bisa mengondisikan kepada wisatawan ini nggak hanya sekedar leisure atau senang-senang, tapi datang berkunjung ke kawasan Taman Nasional. Kita belajar dari kawasan Taman Nasional tentang kenapa komodo bisa hidup jutaan tahun lalu sampai sekarang. Ekosistemnya dia seperti apa, yang di darat, di laut, kemudian bagaimana hubungan, kan di Taman Nasional itu juga ada masyarakatnya juga ya, ada 3 desa gitu di sana kan. Bagaimana simbiosis mutualisme antara manusia dengan alamnya. Nah hal-hal itu yang kita memunculin sebenarnya dengan ya area tadi yang baru kita akan bangun gitu. Dan sekarang memang sudah hampir selesai. Nah mudah-mudahan nanti nih sekalian saya juga pengen undang teman-teman semua yang dulu udah pernah datang ke Loboya, coba nanti datang lagi. Pasti takjub melihat. Udah jauh berbeda nanti begitu. Secara fisik jauh berbeda, kemudian secara experience kita lebih fokus, dan pasti dapat ilmu pas datang. Karena kita bisa tahu ada hewan apa lagi yang di sana, tanaman apa aja, digunakan buat apa aja, kemudian kenapa jalur trekkingnya seperti ini dan segala macamnya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita bisa lihat bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar untuk bisa memahami kekayaan yang mereka miliki, sehingga mereka juga tumbuh kecintaan. Kalau udah cinta pasti sayang, pasti akan dilindungi terus-menerus. Itu kita tunggu kabar secepatnya dari Bu Sada ya. Betul. Baik, nah Ibu, selanjutnya yang dilakukan atau langkah-langkah dilakukan oleh teman-teman dari BPO LBF ini Bu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga kelestarian lingkungan di kawasan itu seperti apa Bu? Ya, kita berbicara tentang kelestarian lingkungan dan masyarakat, tentunya ini kan dua hal yang harus diseimbangkan ya. Jadi kita melakukannya dengan menghitung daya dukung dan daya tampung dari Labuan Bajo itu sendiri sebagai destinasi, serta Flores sebagai pulau dan keseluruhannya. Nah, dengan demikian dari awal memang kita tidak mengejar tidak mengejar kuantitas dari jumlah kunjungan wisatawan ya, tapi yang kita kejar adalah wisatawan seperti apa yang mau kita datangkan. Nah, dari situ kita petakan alamnya dulu. Dia punya ekosistem yang menjaga habitat komodo segala macam. Tidak hanya Taman Nasional loh, ternyata di Flores juga ada tuh komodo di Flores. Nah, baru tahu kan? Nah, ini yang bagaimana kita bisa membuat koridor-koridor satwa tadi, sehingga pengembangan, pembangunan, infrastruktur segala macam itu tidak mengganggu kehidupannya mereka. Itu kan perlu kita buat ruang-ruangnya ya. Misalnya nggak cuma manusia yang butuh ruang, tapi hewan pun juga butuh ruang gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat masyarakat bisa memanfaatkan potensi yang ada di tempatnya. Misalkan nih, nggak ada yang tahu kalau di Jawa nih nyari tanaman indigo vera tuh udah susah banget. Di sana tuh banyak banget. Itu bisa jadi pewarna alam untuk tenun. Yang kayak gitu-gitu. Jadi kita mencoba untuk membangkitkan sumber-sumber alam yang ada dan bisa dimanfaatkan. Kemudian kami juga melihat di sini membuat program inkubasi. Jadi setelah kami berjalan 2 tahun terakhir ini ya, ternyata tidak hanya butuh sekedar pelatihan gitu, tapi yang dibutuhkan adalah pendampingan dan membangun ekosistem sehingga jumlahnya lebih banyak, kemudian semua orang bisa berkontribusi gitu ya, terus kemudian kita bisa menambah lebih banyak lagi mengisi rantai pasok yang tadinya ini diisi oleh orang-orang luar nih. Jadi misalkan kita kalau nyari telur dari mana, kalau daging dari mana gitu ya. Nah ke depan nih kita pengennya tuh kalau bisa 100% disuplai dari lokal, karena memang mereka punya barangnya. Tinggal yang dibantu adalah konsistensi produk, standar kualitas kayak gitu ya, sama intervensi dari teknologi. Jadi bagaimana dengan ada teknologi barangnya lebih efisien dan efektif dan bagus. Nah ini yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi bagaimana menghubungkan produk lokal dimanfaatkan di Labuan Bajo, di kapal, hotel, restoran. Kemudian kita juga membangun kemitraan dengan daerah-daerah lain gitu ya untuk supply barang gitu, komoditas lebih banyak, dan harapannya nanti juga bisa barang-barang kita diekspor juga.
sebagai informasi nih ya, secara individu itu kayak kopi Flores itu udah terkenal di seluruh dunia gitu. Yeah. Tapi yang ngemas bukan orang kita, yang gitu-gitu loh. Jadi kita ingin agar teman-teman di Labuan Bajo Flores ini, masyarakat ini bisa mengisi sampai ruang-ruang seperti itu. Karena sebenarnya produk yang mereka punya tuh kualitasnya bagus banget. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah memfasilitasi mereka sehingga mereka bisa tumbuh seperti itu. Oke, baik. Bu Sana dan juga pemirsa, setelah ini kita akan bahas lagi rencana pengembangan kawasan Labuan Bajo ini. Namun kita akan jeda pariwara dulu, tetap di Juru Bicara.